Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Seni Cikobragi. Saya dari Prodi S1 Sistem Informasi dengan NIM 19410008 Nah, izinkan saya untuk mempresentasikan dengan proses penggunaan dari pengerjaan tugas studi kasus dari mata kuliah Desain Manajemen dan Proses Bisnis. Jadi sebelum saya mempraktekannya, jadi saya akan menggunakan tools yang bernama Bizagi Modeler. Nah, sebelum saya masuk ke Bizagi Modelernya, saya akan menjelaskan secara gambaran awal terkait studi kasusnya, yaitu CV Azra Anugrah adalah perusahaan konsultan perencana dan pengawas konstruksi yang terletak di Sidoarjo. CV Azra Anugrah mempunyai tujuan untuk mendapatkan proyek dalam proses lelang yang diadakan oleh pemerintah dalam wadah sistem layanan pengadaan secara elektronik atau disingkat dengan LPSI. Untuk memenangkan proyek yang diadakan oleh LPSI, CV Azra Anugrah membutuhkan beberapa dokumen tambahan. Salah satunya adalah Surat Perjanjian Kerja atau SPK. Jadi, seperti itu untuk gambaran penjelasan pertamanya. Dan setelah itu akan saya jelaskan terkait tahapan-tahapan yang ada di studi kasus tersebut dengan menggunakan Bizagi Modeler sebagai alat untuk mengimplementasi dari studi kasusnya. Tanpa berlama-lama, kita langsung aja ke Bizagi Modelernya. Dan di sini saya sudah membuat 3 bidang atau 3 blok yang dimana dari tabel mendapatkan proyek dalam proses lelang untuk CV Azra Anugrah. Dan di sini terdiri dari tabel panitia dan tabel peserta dan sistem layanan pengadaan secara elektronik atau biasa disebut LPSI. Nah, tahapan pertama yang harus kita lakukan adalah pembuatan startnya, karena ini untuk hal pertama yang harus dilakukan di janjinya. Dan selanjutnya kita memasukkan tas, yang dimana tahapan yang harus diikuti oleh peserta adalah tahap pasca kualifikasi. Nah, setelah kita membuat pasca kualifikasi, pada tahapan ini, peserta itu melakukan proses pendaftaran dan melengkapi checklist dokumen berupa legalitas perusahaan yang terdiri dari izin usaha konstruksi, sertifikat badan usaha, nomor induk berusaha, nomor pokok wajib pajak perusahaan, domisili perusahaan, akta pendirian perusahaan, SPT tahunan terbaru, dan pengalaman perusahaan. Jadi, terdapat beberapa banyak dokumen harus dipersiapkan yang dimana melewati alur pasca kualifikasi. Nah, setelah itu kita menyambungkan menggunakan garis bantuan. Dan setelah itu kita telah memasukkannya ini maksudnya ke peserta. Nah, ini mana setelah dari pasca kualifikasi, tahapan kedua adalah download dokumen pemilihan. Nah, jadi kita membuat lagi bagian lagi yang dimana terisi dengan download dokumen pilihan. Dan dimana pada tahapan ini apabila peserta berhasil lolos, maka panitia akan mengirimkan dokumen yang nantinya digunakan sebagai acuan dalam pembuatan dokumen penawaran. Jadi, sebelum kita masuk ke download dokumen pilihan, yang dimana pesertanya itu harus melewati tahap uji lolos. Nah, jadi di sini kita membuat dan kita ya. Setelah itu, sebentar. Setelah itu kita
mengambil ini lagi dan dibagi menjadi dua cabang karena ini merupakan decision atau keputusan yang terbagi menjadi beberapa bagian. Oke. Nah, jika lolos, pesertanya itu bisa mendownload dokumen pilihan. Dan jika tidak, ya udah maka peserta tidak dapat lolos. Dan kita menggunakan N sebagai tidak lolos. Dan jika lolos, maka akan masuk ke tabel garis ini. Dan setelah kita melakukan download dokumen pilihan yang akan dibuat sebagai acuannya, kita masuk ke tahapan ketiga, adalah pemberian penjelasan. Nah, pemberian penjelasan ini, pada tahapan ini, kita akan membuat terlebih dahulu. Pada tahapan ini, panitia membuka sesi tanya jawab terkait hal-hal yang dianggap peserta kurang jelas. Nah, jadi karena di sini menyinggung pada tahapan ini panitia, maka kita memasukkan tabel ini ke bagian panitia dan kita menyambungkan ke panitia. Jika sudah ke bagian pemberian penjelasan, maka selanjutnya kita masuk ke tahapan selanjutnya, yaitu tahapan keempat. Tahapan keempat adalah upload dokumen penawaran. Kita melakukan pembuatan terlebih dahulu. Nah, pada tahapan ini, peserta diharuskan untuk mengupload dokumen penawaran yang telah dibuat berdasarkan dokumen pemilihan yang menjadi acuan dalam pembuatan dokumen penawaran. Jadi, bagian ini masuk lagi ke tahap peserta karena di sini peserta diharuskan, maka yang menjalaninya yaitu adalah peserta. Dan kita mengambil ini lagi dan kita menariknya ke peserta lagi. Dan setelah itu, pada tahapan selanjutnya yaitu tahapan kelima adalah pembukaan dokumen penawaran. Dan kita akan membuat dokumen penawaran. Nah, pada tahapan ini, panitia melakukan pembukaan terhadap dokumen penawaran yang akan dikirimkan oleh peserta. Karena di sini terlihat bahwa ini merupakan bagian dari panitia, maka kita membalikan lagi. Kita mengarahkan lagi ke panitia. Ya, jika sudah, maka tahapan selanjutnya yaitu adalah tahapan ke-6, yaitu melakukan evaluasi administrasi. Kita akan membuat lagi evaluasi administrasi. Nah, maaf, ini ada banyak evaluasi administrasi, kemudian ada kualifikasi, teknis, dan harga. Jadi di sini terdapat beberapa bagian evaluasi, yaitu administrasi, kualifikasi, teknis, dan harga. Pada tahapan ini, panitia melakukan evaluasi terhadap dokumen yang telah ditawarkan. Nah, melakukan kepada dokumen penawaran. Dan pada itu masih dibagikan ke panitia.
Dan selanjutnya, yaitu pada tahap ketujuh, yaitu melakukan pembuktian kualifikasi. Nah, pada tahapan ini, yaitu pada peserta diwajibkan untuk datang ke instansi atau melakukan video call dengan membawa atau menunjukkan dokumen legalitas perusahaan dan dokumen surat perjanjian kerja asli. Jadi di sini bahwa kita kembalikan lagi ke ini. Dan selanjutnya pada tahapan ke-8 yaitu tahapan penetapan pemenang. Pada tahapan ini, panitia menetapkan pemenang dari seluruh peserta yang telah mengikuti proses lelang dari tahap pertama hingga tahap ke-8. Jadi kita memasukkannya lagi ke panitia. Dan selanjutnya pada tahap 9 yaitu adalah masa sanggah. Dan kita membuat lagi. Pada tahapan ini, peserta yang diperbolehkan untuk menyanggah keputusan dari panitia apabila dirasa peserta yang dimenangkan tidak sesuai dengan ketentuan yang ada pada dokumen pemilihan. Masa sanggah terhadap hasil lelang atau seleksi selama 5 hari kerja setelah pengumuman hasil lelang atau seleksi. Nah, jadi di sini pada masa sanggahnya itu dilakukan oleh peserta. Dan selanjutnya pada tahapan ke-10 yaitu surat penunjukan penyedia barang dan jasa. Kita membuat, saya akan membesarkan ininya lagi, lebarkan kotaknya. Yaitu adalah surat penunjukan penyedia barang atau jasa. Pada tahapan ini, pemenang akan dipertemukan dengan panitia dan dilakukan mediasi untuk membahas tentang proyek yang akan dikerjakan selanjutnya. Peserta akan dibuatkan surat penunjukan penyedia barang atau jasa sebagai tanda bahwa pemenang ditunjuk sebagai pelaksana proyek. Ya, kita akan membuat ininya lagi. Dan selanjutnya, pada tahapan ke-11 yaitu tahapan penandatanganan kontrak. Pada tahapan ini adalah tahapan penandatanganan kontrak sebagai bukti sahnya pemenang sebagai pelaksana proyek yang telah diadakan oleh panitia.
Dan penandatanganan ini termasuk di bagian panitia. Dan selanjutnya, ya setelah itu bahwa bagian dari tahapan-tahapannya itu sudah selesai dan berakhir. Nah, pada tahapan pembuktian kualifikasi menjadi hal yang penting bagi perusahaan agar bisa memenangkan sebuah proyek yang diadakan oleh panitia, karena akan menentukan apakah perusahaan yang akan lanjut pada tahap berikutnya atau tidak. Perusahaan diwajibkan untuk menunjukkan legalitas dan pengalaman berupa SPK dalam bentuk hard file dan SPK atau surat perjanjian kerja yang dibutuhkan harus sesuai dengan jenis proyek yang telah dilelangkan, baik itu perencanaan atau pengawasan. SPK dengan nominal nilai kontrak di atas 40 juta rupiah merupakan dokumen yang dibutuhkan untuk mengikuti tahapan pembuktian kualifikasi. Dokumen dengan nominal tersebut dibutuhkan karena pengalaman dengan nominal di atas 40.000 atau 40 juta rupiah, 40 juta rupiah merupakan pengalaman yang cukup besar, sedangkan nominal nilai kontrak di bawah 40 juta rupiah sangat jarang digunakan karena nominalnya kecil. Apabila perusahaan tidak dapat menunjukkan legalitas dan surat perjanjian kerja asli pada tahapan ini, maka peserta dinyatakan tidak lulus dan tidak dapat melanjut ke tahap selanjutnya. Dan maka dari itu kita melakukan ya, maka dari itu kita akan membuat beberapa tambahan yang dimana yaitu ada di dalam dokumen. Dan sebelumnya pada tahapan yang pertama saya akan menambahkan lagi, yaitu memasukkan beberapa dokumen yang ada di bagian dokumennya. Dan di sini saya akan membuat dokumennya sebentar. Dan di mana di sini terdapat beberapa bagian, sebentar, yaitu mulai dari dokumen yang pertama, yaitu dokumen izin usaha konstruksi. Menulis IJK. Dan selanjutnya ada dokumen sertifikat badan usaha SBU. Selanjutnya ada nomor induk berusaha.
Dan selanjutnya adalah nomor pokok wajib pajak perusahaan. Dan selanjutnya ada domisili perusahaan. Selanjutnya ada akta pendirian perusahaan. Dan selanjutnya ada SPT tahunan terbaru dan pengalaman perusahaan. Maaf, ini maksudnya terpisah. Dan setelah itu, jika kita telah membuat semuanya, maka kita akan memasukkan garis hubungan. Jadi mana dari sini ke terhadap, sebentar, kita akan menggunakan garis sebentar. Ya, kita juga akan menggunakan ke sini. Dan kita akan menghubungkannya ke semua dokumen yang dimana masuk ke dalam persyaratan dalam pasca kualifikasi. Dan setelah kita menghubungkan ke semuanya, yang dimana nanti akan digunakan ke dalam pertama yaitu pasca kualifikasi, dan secara rangkumannya dari pasca kualifikasi, maka jika lolos akan melakukan ke download dokumen pilihan, dan selanjutnya melakukan pemberian penjelasan, dan selanjutnya akan diupload dokumen penawaran. Selanjutnya yaitu mendownload tahapan atau melakukan tahapan upload. Sebentar, saya memastikan lagi. Pembukaan dokumen penawaran. Yang keenam ada evaluasi, administrasi, kualifikasi, teknis, dan harga. Dan selanjutnya adalah pembuktian kualifikasi, dan selanjutnya adalah penetapan pemenang, dan selanjutnya adalah masa sanggah, dan selanjutnya adalah surat penunjukan penyedia barang atau jasa, dan selanjutnya ada penandatanganan kontrak dan berakhir. Nah, mungkin
Mungkin, ini, hasil dari gambaran implementasi dari studi kasus yang telah diberikan, dan inilah hasil dari implementasi di dalam Bizanji yang telah saya buat, dan ada beberapa alur. Dan mungkin, ini sudah menjadi akhir dari video yang saya presentasikan. Terima kasih telah menonton video ini hingga selesai. Mohon maaf apabila saya ada kekurangan kata atau tingkah laku yang kurang mengenakan di dalam video ini. Like jika suka videonya, dislike jika tidak suka. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Salam sejahtera untuk kita semua.